Halo, apa kabar? Piye kabare kabeh? Jumpa lagi dengan saya Chandra di Berita Persibaya Surabaya. Kali ini saya mau kasih info tentang komentar pelatih Persibaya dan Persib setelah pertandingan. Coach Aji Santoso bangga terhadap pemain Persibaya. Coach Aji tidak kecewa dengan kekalahan yang dialami oleh timnya. Dia justru bangga melihat performa skuad lokal yang banyak berisikan pemain muda dan mampu memberi ancaman. Pertandingan yang menarik sepanjang 90 menit. Terjadi jual beli serangan, terutama pada babak kedua. Saya bangga pada pemain saya. Meski tertinggal 0-3, mereka bisa mengejar, akhirnya berakhir dengan 2-3. Hanya saja, gol yang terjadi itu terlalu cepat dan pemain kami memang melakukan kesalahan. Setelah itu, kami bermain fight. Dalam kondisi 10 lawan 10, kami menguasai jalannya pertandingan. Beban terarah kepada Persebaya yang harus mengejar 3 gol pada babak kedua hanya dengan 10 pemain saja. Sebelumnya, Persebaya sudah pernah mengalami hal serupa dalam fase grup saat melawan Persik Kediri di grup C dan berhasil menang 2-1 dengan kondisi 10 pemain dan tertinggal gol terlebih dahulu. Ini bukan kali pertama terjadi pada kami. Harus bermain dengan 10 orang di Piala Menpora. Sebelumnya, kami juga mengalami itu dan menang lawan Persik. Tadi kami bermain dengan 10 pemain lagi, tapi dengan motivasi tinggi dan tidak mengubah gaya permainan Persibaya. Bahkan dengan bermain 10 orang, kami masih bisa mencetak 2 gol. Saya harus tetap mengapresiasi pemain saya. Saya puas dengan permainan mereka meski pada akhirnya kalah 2-3. Harus diingat, Persib bermain dengan full tim dan kami masih bisa mengimbangi permainan mereka dan menekan. Saya justru merasa sangat bangga pada pemain kami yang masih muda dan tampil bagus. Komentar Coach Aji mengenai diusirnya Satria Tama saat lawan Persib. Satria Tama memang mendapatkan kartu merah setelah menyentuh bola di luar kotak penalti. Saya dari jauh, sebenarnya tidak terlalu melihat, mungkin wasit lebih tahu soal itu. Dari tayangan ulang, sebenarnya tidak terlihat jelas apakah Satria memang menyentuh bola. Sekilas, Wander Luiz hanya menendang bola ke atas dan itu membuat kiper berusia 24 tahun tersebut dengan refleks mengangkat tangan. Komentar Coach Aji mengenai kemungkinan penalti di akhir babak kedua. Iya, keputusannya itu tidak penalti. Itu berjalan cepat dan saya kurang tahu persis seperti apa. Dibanding mengomentari wasit, Coach Aji Santoso lebih memilih memuji anak asuhnya. Saya tidak menyalahkan anak didik saya. Mereka sudah tampil bagus dan sesuai dengan instruksi saya. Kami memainkan bola umpan-umpan pendek yang dikombinasikan dengan long pass. Itu sudah berjalan dengan baik. Kami harus menerima kekalahan ini dan saya ucapkan selamat kepada Persib yang lolos ke semifinal. Kami gagal ke semifinal tapi dengan perjuangan pemain kami yang sungguh sangat maksimal. Coach Aji tanggapi alasan komposisi pemain yang berubah. Persebaya Surabaya menurunkan komposisi pemain yang berbeda saat menghadapi Persib Bandung. Duet jantung pertahanan Persebaya diisi oleh Arif Satria dan Rizky Ridho. Sedangkan Kapten Persebaya, Rahmat Irianto, yang biasanya menjadi bek tengah diturunkan sebagai gelandang bertahan. Praktis, Persebaya memainkan 3 gelandang bertahan sekaligus, Irianto, Adi Setiawan, dan Hidayat. Selain itu, Persebaya tidak menurunkan pemain sayap murni dalam starting 11. Sebagai gantinya, Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya yang posisi naturalnya adalah gelandang serang dimainkan di posisi tersebut. Padahal, selama ini Persebaya identik dengan kecepatan pemain sayap dalam upaya melakukan serangan. Sebelum masuk ke tanggapan Coach Aji, saya mau kasih opini pribadi. Menurut saya, memainkan 3 gelandang bertahan sekaligus itu blunder, kesalahan itu. Terbukti, babak pertama Persebaya tidak ada kreativitas. Terus, Kambuaya dan Marcelino posisi terbaiknya sebagai playmaker. Kelihatan serangan dari sayap tidak sehidup kalau Supri dan Akbar yang bermain. Mohon maaf kalau pendapat amatir saya ini salah. Terlepas dari gol cepat Persib, komposisi pemain jelas salah. Tak kira bakal all out mainnya. Gelandang bertahan cukup 2 kayak biasanya. 1 gelandang serang dan 2 penyerang sayap murni. Saya jadi bertanya, bukankah Coach Aji bilang mau main all attack, tapi kenapa numpuk gelandang bertahan? Ya, salah satu sisi positifnya
Jadi tahu kalau komposisi ini nggak pas. Ingat, ini hanya pramusim saja. Jadi, ajang untuk mencoba formasi dan komposisi pemain. Nanti Liga 1 mulai, aku yakin wis, Coach Aji dan pemain sudah makin mantep. Kalau kamu punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke tanggapan Coach Aji. Coach Aji mengaku punya pertimbangan sendiri dengan keputusannya ini. Rian termasuk pemain yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Arif Satria juga main bagus, terbukti bisa mencetak gol. Jadi, tidak ada masalah soal komposisi pemain. Saya memang ingin memaksimalkan pemain yang ada di Piala Menpora ini. Di babak pertama, saya memang ingin memperkuat lini tengah, tidak mengandalkan sayap. Baru babak kedua, rencananya ada perubahan. Intinya, selama Piala Menpora ini, pemain saya mampu tampil fantastis dengan mengandalkan kekuatan lokal. Saya tidak menyalahkan anak didik saya. Mereka sudah tampil bagus dan sesuai dengan instruksi saya. Kami memainkan bola umpan-umpan pendek yang dikombinasikan dengan umpan panjang. Itu sudah berjalan dengan baik. Pelatih Persib sebut pertandingan lawan Persebaya luar biasa. Menurut saya, pertandingan tadi menghibur. Babak pertama, Persib main baik. Babak kedua, sebaliknya. Pertandingan menghibur, saya sangat suka karena luar biasa malam ini. Pemain muda mereka luar biasa. Banyak pemain timnas Indonesia dan mereka siap untuk liga. Selamat untuk Persebaya karena memiliki talenta yang bagus. Mengenai 2 kartu merah dalam laga itu, pelatih asal Belanda ini menilai tindakan wasit sudah fair. Dalam laga itu, kiper Persebaya Satria Tama terkena kartu merah, juga striker Persib Bandung Wander Luiz. Saya rasa wasit sudah berusaha yang terbaik. Kami sudah lihat apa yang saya bilang, miss by wasit tidak mudah karena terhenti selama 1 tahun. Mereka sudah bekerja sangat baik, walaupun ada rasa sulit diungkapkan bagaimana harusnya ada penalti, tapi mungkin juga karena mereka adaptasi kembali. Itulah sepak bola, mereka cetak 2 gol, kami 3 gol. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau dirasa bermanfaat, subscribe ya, biar dapat info dan berita Persebaya terbaru. Kalah ku dukung, menang ku sanjung. Salam satu nyali, Wani.